Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Muhammad Yusuf Seno. Buat teman-teman yang hadir di sini, teman-teman yang agak agak aneh-aneh sedikit karena jam 22 masih mau mantengin Zoom dengan kita di sini. Jadi, apa namanya, terima kasih buat semangatnya untuk belajar ya, itu satu hal ya. Ya. Dan saya juga termasuk mentor yang aneh karena jam 22 masih mau buka laptop. Tadi saya datang langsung bikin PowerPoint ya saya ambil dari beberapa. Oke, so kita akan bahas tentang soal 315 kita kalau tidak salah yang kemarin ada di postingan IG. Kalau tidak salah soal nomor, sebentar saya keliru nggak ya? Kayaknya sih benar sih 315 ya. Manusia usia 60 tahun dengan nyeri dada 3 jam sebelum masuk rumah sakit, tensinya sekian, dengan riwayat DM lama saat masuk gula darahnya tinggi, 350 ya. Dan ini satu hal yang mau saya sampaikan bahwa nyeri dada beliau ini sangat-sangat hebat. Kalau dari pakai skala itu skala 8 dari 10 lah ya. Saya anggap kalau 8 tuh orangnya udah gelisah banget. Kalau ini beliau pokoknya bolak-balik bilang nyeri, nyeri dada, nyeri dada, nyeri dada. Ya. Dan nyeri dadanya sangat khas. Dan kita lihat di sini ECG-nya ya. ECG-nya irama sinus ya, irama sinus karena jelas ada satu gelombang P diikuti oleh satu GRS, satu P diikuti oleh satu GRS. Ini lead 2 panjangnya lihat 1 P GRS, 1 P GRS, 1 P GRS, 1 P GRS, 1 P GRS. So irama sinus ya. Nanti kalau teman-teman belajar dari awal ada pakai 7 langkah ya. Tapi yang jelas ini ngelewatin langkah keempat ya, ketiga, keempat ya kalau nggak salah yuk. Itu teman-teman udah melihat nih ada PR intervalnya gimana? Nah, ternyata di sini PR intervalnya memendek banget ya. Kalau dilihat ini PR intervalnya memendek kurang dari 3 kotak ya. Kalau kita lihat ingat PR interval yang normal kan 0,12 sampai 0,20, 3 sampai 5 kotak kecil. Ini kurang dari 3 kotak nih ya. Ini kurang dari 3 kotak. Sekitar 0,10. Berarti tidak normal gitu ya. Apakah ini? Ya, nanti kita bicarakan di sini. Terus kemudian kita dengan nyeri dadanya kita berpikir kayak siapa tahu ini suatu iskemik atau suatu ACS. Nah, kita lihat di sini ada ST depresi yang sangat luas dari lead 1, 2, 3, AVL, AVF ya. Biasanya ingat ketika ada ST depresi di 2, 3, AVF, maka akan ada ST elevasi di AVL. Atau sebaliknya, kalau di lead 1 ini ST depresi, maka biasanya di lead 2, 3 ST elevasi. Pokoknya itu resiprokal kan. Tapi kita lihat di sini 1 ya ST depresi, 2, 3 juga ST depresi. Hanya AVR yang slightly ST elevasi. Ini adalah sesuatu yang aneh dan kita teman-teman ingat bahwa ini termasuk apa namanya? Kita curigai sebagai suatu, kalau teman-teman ingat, left main disease atau triple vessel disease. Dan kita lihat di lead V1 sampai V6 juga ST depresi ini memanjang. Kalau teman-teman hitung, QT intervalnya memanjang ya. QT interval memanjang juga salah satu penanda dari iskemik. Ya. Di ini apa namanya? Dalam balang P inversinya. Dan yang jelas ada ST elevasi di AVR, ya, kurang lebih sekitar 1 mili nih ya di AVR-nya. Kita kan membandingkannya dengan TP segmen, ini di sini TP segmen. Nah, di sini ST elevasinya kurang lebih sekitar 1 mili di J point. Ini J point-nya di sini ya. Ini adalah monitornya. Monitornya di lead 2 ini dalam banget ya, ST depresinya dalam banget. Dan tensinya tinggi banget. Kenapa kok tensinya tinggi? Selain memang beliau ada hipertensi ya, juga karena sebagai respon terhadap nyeri ya kan, pasien kalau nyeri banget kan ya tensinya naik kan, itu wajar, tensinya tinggi. Nah ini adalah saya kalau yang ini sempat merangkum sih jawaban dari teman-teman kemarin, sempat saya bikin tapi belum jadi saya tampilkan. Dokter Mbak Misaela ini non-STEMI equivalent triple vessel disease, memberikan kaptopil, haidustatin dan lain-lain. Ini juga sama non-STEMI ya, posterior. Nah, nanti tak sebutkan kenapa kok bukan posterior infark. Ini bukan posterior infark ya. Ini menurut beliau Mas San ini WBW, Mas Fadian Aufar ini suspek LGL, DDWBW syndrome, ischemic antroseptal, non-STEMI ya. Kemudian kalau jawaban di EG lebih beragam dan banyak, dan saya kira jawabannya overall sih
hampir sama semua ya. Prolonged QT interval bisa karena ACS ya. Pre-excitation syndrome, it's very good. Mbak Herni sudah jawab non-ST elevasi ACS ya, awal oksigen, kemudian internis, hiperglikemi ya, oke. Junctional escape rhythm, bukan junctional ya, ini sebenarnya memang apa namanya, LGL sebenarnya itu ya. Nanti ini saya jawab. Oke deh, karena udah malam kita lewatin ya. Tapi intinya jawaban teman-teman banyak dan udah keren-keren. Overall rata-rata menyebutkan bahwa ada left main coronary artery disease ya. Ada Whelan, ada yang jawab Whelan, ada yang tadi posterior infarct, nanti tak jawab. Peritoneal apakah irama junctional, non-STEMI ya. Jadi gini, kita lihat lagi ECG-nya ya. Kalau ini suatu posterior infarct, itu biasanya terbatas pada V1, V2, V3, ya itu posterior infarct. Dan kemudian R, terutama mulai di V2 dan V3 itu lebih tinggi daripada S-nya, itu adalah posterior infarct. Tapi sementara kalau kita lihat di sini itu apa namanya? T inversinya itu dari V1 sampai V6 semuanya T inversi ya. Kalau posterior infarct kan terbatas terutamanya di V1, V2, V3 dan seringnya disertai dengan STEMI inferior. Pada pasien ini enggak ada. Itu yang pertama. Kedua, itu tadi. Terus kalau Whelan gimana? Ya, Whelan mungkin saja, tapi Whelan biasanya juga tidak sampai ke semuanya di sini ya. Whelan biasanya bifasik T atau ada yang T inversi yang dalam itu bisa, tapi ini agak kurang dalam ya. Dan anehnya kalau Whelan biasanya di LAD, berarti hanya terbatas di misalnya V1, V2, V3, V4, tapi ini hampir semua lead, jadi kayaknya kalau Whelan enggak. Ya. Jadi kecurigaan pertama pada pasien dan nyeri hebat seperti ini, ECG seperti ini, maka kemungkinan adalah non-ST elevasi ACS ya, nanti tergantung troponinnya positif atau negatif. Kalau troponin positif masuk ke non-STEMI, kalau negatif atau normal maka masuk ke unstable angina. Dan ketika ada AVR yang ST elevasi seperti ini, maka kita harus mencurigai suatu left main disease atau triple vessel disease. Ya. Nah, itu tadi jawaban teman-teman. Nah, kemudian apa yang menyebabkan kok PR intervalnya memendek banget gitu ya. Jadi ini ada suatu preeksitasi ya, di mana preeksitasi itu bermacam-macam bentuknya. Bisa ini jalur preeksitasi yang dari atrial langsung ke ventricle. Jadi dia AV node-nya sama sekali dilewatin. Ada yang ini bentukan ini. Ada yang dari atrium langsung ke his bundle. Ya. AV node-nya dilewatin. Ya. Ada yang dari nodul AV node ke ventricle, tapi ini jarang. Ini vesicular ventricle ini juga jarang. Paling sering adalah ventricular, yaitu jalur Ken, ya, yang kita sering lihat pada pasien-pasien dengan WPW. Sementara yang ini agak jarang ya. Ini namanya jalur James ya, ini nice to know aja. Jadi kadang-kadang preeksitasi melewati dari AV node ya. Nah, ini various beberapa kemungkinan yang accessory pathway yang paling sering dan paling banyak ini jalur Ken. Jadi si AV node dan his bundle ini sama sekali dilewati. Ini yang kemudian menjadi pasien menjadi WPW. Nah, ada jalur James di sini, di mana AV node ini dilewati. Nah, padahal kita tahu AV node sebagai filter, AV node sebagai penghambat. PR interval itu dibentuk oleh AV node. Jadi ketika AV node bekerja dengan baik, maka akan terjadi PR interval yang normal. Tapi kalau AV node-nya dilewati, maka PR intervalnya akan memendek karena dia akan langsung masuk ke sini. Tetapi QRS-nya tidak melebar. Kenapa? Karena dia langsung melewati, langsung menuju ke his bundle. Nah, ini tak tunjukkan ya. Jadi pada pasien dengan WPW, jalur preeksitasinya di sini. Ya, di sini. Dari atrium langsung ke ventricle. Tadi atrium ke ventricle. Jadi AV node sama his bundle, bundle branch itu dilewatin aja. Akibatnya apa? Maka karena AV node ini kan yang membentuk PR interval AV node, dia sebagai penghambat. Dia membuat jeda antara fase diastol dengan sistol. Jadi supaya pengisian ventricle itu baik. Ini AV node ada di sini, dia kerja di sini. Nah, dia dilewatin oleh arus listriknya sehingga dia melewati jalur Ken ya tadi ya, jalur Ken sehingga masuk ke sini. Artinya maka gelombang P akan mepet banget sama gelombang QRS karena dia nggak ada AV node. Jadi dia akan mepet banget. Itu yang pertama.
Kemudian karena dia langsung ke muscle di sini, ke otot di sini ya, maka dia tidak melewati apa, serabut his ya dan bundle branch di sini. Artinya apa? Di sini yang terjadi adalah aktivasi sel sehingga QRS-nya akan melebar di sini. Akan melebar di sini sehingga terjadi suatu aktivasi sel karena dia tidak melewati jalan tol. Karena harusnya kalau yang normal kayak gini, ini karena dia lewat sini, tak dihambat oleh AV node sebentar, kemudian dia langsung cepat turun karena dia melalui bundle branch di sini kanan kiri yang dia mengaktifasi ventricle kanan sama kiri. Akhirnya QRS-nya jadi sempit. Tapi pada di sini, maka karena dia melewati di sini, tidak melewati bundle branch di sini, maka dia akan antar sel sehingga agak lambat. Ketika agak lambat, maka QRS-nya akan melebar di sini. Ya. Itu yang disebut WPW. Pada ECG pattern pada LGL, lihat AV node-nya dilewatin. Jadi PR intervalnya pendek, tapi dia masuk ke sini. Masuk ke his Purkinya, kemudian masuk ke bundle branch. Artinya, walaupun dia melewati, tapi akhirnya dia tetap lewat jalan tol. Artinya, QRS-nya akan sempit. Ini contohnya. PR intervalnya pendek, mepet banget, tapi nggak ada gelombang delta, dan gelombang QRS-nya sempit seperti biasa. Dan itu yang kita dapatkan pada pasien kita. Jadi ini adalah suatu LGL pattern. Ini partisipannya ada 100 ya, keren ya, jam 22 ada 100 partisipan ya. Kalian semangat banget gitu maksudku. Sebentar. So, itu tadi. Nah, jadi bacaan ECG-nya tadi adalah sinus. Kalau yang tadi, kalau yang dimonitor udah 70 ya, karena pasiennya kesakitan banget. Tapi pada waktu yang awal-awal beliau agak bradikardi, kurang lebih sekitar 50 sekian gitu ya. 56 kali per menit, ada LGL pattern dengan iskemia anterior dan inferior dengan estelafasi di AVR. Curiganya suatu left main atau triple vessel disease ya. Apa yang saya berikan pada waktu itu pada beliau, yaitu saya berikan loading aspirin 300 mg, clopidogrel 300 mg, kemudian saya berikan nitrat pump. Memang ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa nitrat hati-hati diberikan pada pasien dengan bradikardi. Ya. Tapi sebenarnya menurut saya itu bukan kontraindikasi mutlak. Ya. Saya pernah memberikan, termasuk pada beliau ini juga saya berikan, itu nggak apa-apa. Pasien yang lain waktu itu pernah saya share di YouTube juga, itu juga nggak masalah dengan bradikardi. Waktu itu saya berikan nitrat long acting karena memang pernah saya bahas di YouTube bahwa ada beberapa laporan pada pasien yang bradikardi, bukan bradikardi, pasien tidak bradi diberikan nitrat, tiba-tiba terjadi bradikardi. Itu ada laporan. Tapi usually normalnya adalah ketika pada pasien yang diberikan nitrat, itu reaksi normalnya secara patofisiologi adalah akan ada vasodilatasi. Kalau tensinya turun, maka mekanismenya apa? Tubuh kalau mekanisme terlalu turun kan hipotensi, akan takikardi kan untuk melakukan sebagai respon terhadap tensi yang turun. Jadi menurut saya sih tidak kontraindikasi mutlak. Tapi teman-teman harus memberikan dengan hati-hati ketika severe bradikardi di bawah 50 harus diberikan dengan hati-hati. Tapi kalau ini tadi masih 56, 60 saya kira sih masih nggak apa-apa. Sudah pernah saya bahas di YouTube ya. Nanti bisa teman-teman cari. Saya berikan nitrat pump dan nitrat pump ini maksimal dosnya bisa sampai 200 mikro. Saya pernah memberikan sampai 200 mikro ya pada pasien akut heart failure. Ya. Pada beliau ini tidak sampai segitu sih. Saya berikan atorvastatin 40 mg, saya berikan heparin, dan saya berikan lisinopril karena memang baseline tensinya tinggi. Kenapa lisinopril? Ya karena secara umum untuk mengurangi resiko remodeling dan lain-lain, ACE inhibitor dipilih ya. Walaupun secara patofisiologi sebenarnya amlodipin juga bisa ada tempat karena dia ada efek vasodilatasi. Tapi kalau beta blocker nggak boleh ya karena pasiennya udah bradikardi, nggak boleh diberikan. Nah, memang sih pada guideline 2020 itu ada kalimat bahwa kalau teman-teman mau melakukan angiografi jangan di loading clopidogrel atau ticagrelor ya. Golongan itu nggak boleh. Aspirin boleh, tapi kenapa? Karena takutnya salah diagnosa bahwa ternyata nyeri dadanya non kardiak. Ya.
Itu poinnya ada di sana itu. Kecuali kalau teman-teman sangat yakin, ya ini kembali ke arts ya, sangat yakin bahwa ini betul-betul ACS, non STEMI, maka boleh dilakukan, terutama juga karena misalnya tindakan angiografis itu belum tahu dilakukan kapan gitu. Menurut saya kalau teman-teman yakin itu suatu non STL ACS diberikan aja. Ini sesuai dengan guideline juga ya, walaupun ada sedikit kalau bahasa anunya ada variasinya sedikit kan kita nggak bisa persis kayak guideline, oke? Itu satu. Nah, cuma memang kita harus memikirkan antara resiko bleeding harus kita pikirkan, kemudian kita ingin mengurangi apa namanya resiko terbentuknya trombus. Jadi ini harus kita pikirkan. Terutama kapan sih kita memberikan ticagrelor, kapan kita memberikan clopidogrel. Jadi kalau teman-teman apa namanya yakin betul ini suatu ACS satu, kemudian memang akan segera masuk ke cath lab gitu, kadang-kadang saya malah langsung memberikan ticagrelor aja. Walaupun kita bisa tunda di cath lab, cuma nanti saya tunjukkan bahwa ini ada kelemahannya kalau kita loading di cath lab itu ada kelemahannya gitu ya. Tapi kalau teman-teman tidak yakin, clopidogrel is better karena dia lebih aman, risk bleeding-nya lebih rendah. Nah, lihat ini. Clopidogrel pada guideline ini dia bilang bisa sampai 600 mg. Sebenarnya 300 cukup sih, tapi 600 kalau mau langsung dilakukan angiografi dan BCL lebih baik. Kenapa? Karena lihat onset-nya itu delay-nya 2 sampai 6 jam. Itulah sebabnya pada pasien-pasien yang kita lakukan loading di cath lab itu yang diberikan bukan clopidogrel tapi ticagrelor atau prasugrel ya. Tapi ya saya lebih banyak memakai ticagrelor ya 180 mg karena onsetnya cepat, setengah jam sampai 2 jam. Cuma problemnya adalah ketika misalnya kita lakukan pemberian aspirin di UGD, kita nunggu sampai di cath lab, oh ternyata triple vessel disease atau kita melakukan angiografi PCI kita loading ticagrelor, maka kerja ticagrelor itu setengah jam. Ya. Risk terjadinya trombus ketika kita memasukkan wire, balloning, dan lain-lain dalam setengah jam ini berarti artinya akan tinggi gitu. Jadi inilah kita harus agak wise gitu, bijak untuk apa namanya melaksanakan atau mengaplikasikan guideline gitu ya. Kita harus agak wise sedikit karena kalau antiplateletnya belum cukup kerja, artinya kita ada risk terbentuknya trombus pada waktu melakukan tindakan. Jadi saran saya kalau teman-teman yang di pasien yang di rumah sakit yang tidak ada cath lab, clopidogrel aja, it's better. Walaupun guideline bilang ticagrelor lebih baik, tapi ya kan nanti kalau salah, misalnya ternyata bukan non estelofasi ACS juga repot. Nah, jadi lihat ini. Pre-treatment, kalau pasien mau undergo early invasive strategy, ini tidak dianjurkan. Ya. Oh sorry, ini maaf. Pre-treatment dianjurkan kalau yang tidak akan dilakukan kateterisasi. Ini dianjurkan. Maybe considered, ya. Bolehlah gitu. Pada pasien yang tidak mau dilakukan early invasive strategy. Tapi kalau pasien yang mau dilakukan, ada early invasive itu tidak direkomendasikan. Nah, ini dari guideline. Kita aplikasikan dengan situasi apa namanya institusi kita dan kondisi pasien kita gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yakin ini bukan suatu apa namanya aortic dissection, bukan suatu pulmonary embolism, jelas nyeri dada, gulanya tinggi, faktor resikonya jelas, teman-teman bisa memastikan misalnya dengan foto ronsen, oh oke, aortanya baik-baik saja ya. So menurut saya sih pre-treatment masih boleh. Karena catatannya tadi bahkan ticagrelor membutuhkan waktu setengah jam untuk dia kerja. Ya. Dan apa yang harus kita berikan pada pasien ini ya? Karena pasien ini termasuk yang very high risk ya, karena dia recurrent atau refractory chest pain sudah kita berikan obat-obatan. Harusnya sih 2 jam ya, cuma memang ya di tempat kita kadang-kadang belum bisa sampai 2 jam ya karena faktor keluarga mau rembukan sama keluarga dan lain-lainnya. Jadi akhirnya kita lakukan tindakan pada pasien ini. Dan memang yang kita dapat adalah pasien dengan triple vessel disease. Ini right coronary artery terdapat diffuse disease di mid ya. Kemudian ini right
left under descending, yang culprit-nya adalah left under descending artery. Karena ini pasien dengan diabetes, jadi nyun sewu, maaf, pembuluh darahnya itu keriting, kecil, difus dari atas sampai bawah. Jadi akhirnya saya hanya memasang satu stent di proximal LAD dengan hasil cukup. Tapi alhamdulillah setelah pasca pemasangan stent ini, pasien keluhan nyeri dadanya berkurang. Ya. Masih ada lah, tapi turun tadi dari 8 sampai 10 jadi tinggal 2 sampai 3/10 ya, dan terkontrol dengan obat-obatan. Nah, kemudian ada pertanyaan nih di waktu saya ini EKG yang saya upload juga di story, "Dok, kalau di daerah enggak ada fasilitas ngecek enzim jantung, boleh nggak dilakukan loading di APT?" Nah, ini pertanyaan yang ini nggak ada jawabannya di guideline satu. Ada beberapa teman yang menjawab dengan pemberian nitrat dan lain-lain. Nanti saya bahas ya. Jadi kita tetap harus ingat bahwa ada DD dari akut chest pain selain ACS. Mulai dari ini pulmonary embolism, aortic valve stenosis juga bisa ya, bikin nyeri, kemudian diseksi, esofagitis, spasm, ada muskuloskeletal dan lain-lain, bahkan anxiety disorders juga memungkinkan. Jadi tetap sebenarnya menurut saya kalau ECG-nya tadi kan ECG-nya pertanyaan, "Dok, ECG-nya normal." Nah, ECG normal. Boleh di loading di APT enggak? Ketika ECG normal dengan nyeri dada, teman-teman enggak punya troponin, maka satu yang hanya boleh diberikan menurut saya hanya aspirin. Ini sesuai dengan guideline dari ESC tadi ya. Anjurannya adalah boleh dianjurkan, boleh dipikirkan pembelian double, tapi sebaiknya kan tetap satu. Sebaiknya dia semangatnya itu guideline itu ingin bisa, kalau bisa aspirin dulu deh, jangan kasih clopidogrel 3 kilo. Semangatnya di guideline itu gitu. Nah, jadi kalau jawabannya menurut saya sesuai dengan guideline tadi, kalau bisa ya aspirin aja. Kemudian kita segera lakukan rujuk untuk evaluasi lebih lanjut. Karena kita nggak punya troponin, problemnya di situ. Apalagi kalau teman-teman nggak punya troponin, punya foto ronsen nggak? Gitu. Salah satu yang bisa dilakukan adalah serial EKG, ya bisa dilakukan tiap 15 menit, ya. EKG ulang, EKG ulang. Kira-kira ada perubahan nggak tuh? Ingat, kadang-kadang pada awal itu subtle aja STEMI-nya, tapi nanti begitu berjalannya waktu baru kelihatan tuh ada ST elevasi sedikit, ada ST depresi sedikit baru kelihatan. Jadi serial ECG itu yang pertama. Kuncinya di situ. Loading aspirin, serial ECG. Yang kedua nitrat. Boleh enggak nitrat diberikan? Nah, ini pertanyaan yang agak susah, tapi menurut saya sih boleh-boleh saja. Masalahnya bermanfaat enggak? Ini akan ada jawabannya di sini. Oke, ini tadi pre-treatment enggak dianjurkan ya, ingat ya. Nah, ini. Dok, nitrat bisa enggak sih sebagai tes untuk ini? Kira-kira kalau respon dengan nitrat berarti suatu ACS, kalau enggak respon dengan nitrat berarti bukan suatu ACS misalnya. Bisa enggak? Ini saya sudah tahu jawabannya, tapi tak cari lagi, oke, saya dapat nih. Bahwa ternyata nggak bisa. Nitrat tidak bisa dijadikan sebagai test case untuk pasien ini ACS atau enggak. Ini ada di up to date, ya ini yang versi berbayar ya, jadi ya butuh bayar. Nah, lihat nih. Nyeri yang respon, ini tak bacakan ya. Nyeri yang respon terhadap sublingual nitroglycerin, seringnya dipikirkan itu suatu kardiak. Atau ingat, esophageal spasme juga bisa ya. Jadi ketika nyerinya berkurang, salah satu ini juga bisa spasme esofagus. Tetapi tidak bermanfaat untuk membedakan kardiak dan non kardiak chest pain. Ini studinya ya. Pada 141 pasien dengan ACS, 275 pasien tanpa ACS, ternyata yang tanpa ACS itu 41% juga berkurang nyerinya. Jadi artinya tidak bisa membedakan antara dia ini ACS apa enggak dengan nitrat. Jadi kalau menurut up to date dan saya setuju bahwa tidak bisa dipakai sebagai diagnostik tes gitu. Tapi gimana dok kalau nggak punya apa-apa? Itu repot. Jadi ya, ini kan penelitian. Penelitian ini pasti valid nggak? Nah itu kita nggak bisa bilang 100% ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memakai juga boleh saja. Tapi kita tahu bahwa kadang-kadang tes kita ini tidak pas gitu ya. Karena kita tahu dari 275 ini 41%
ada relief, hampir sama dengan ACS, hanya 35% aja yang berkurang. Jadi sebenarnya secara apa namanya, evidence base tidak mendukung itu nitrat sebagai membedakan antara ACS atau tidak. Jadi menjawab pertanyaan tadi, menurut saya kalau teman-teman di puskesmas atau vaskes 1, pasiennya di dada, ECG-nya masih normal, coba serial EKG. Serial EKG masih normal lagi, ya udah rujuk aja, kasih aspirin dan rujuk. Ya, jangan diberikan DAPT, jangan diberikan clopidogrel, apalagi ticagrelor, karena itu belum pasti. Boleh nggak dikasih nitrat? Boleh aja. Kalau nitratnya berkurang ya alhamdulillah. Tapi apakah itu pasti ACS ya? Belum tentu. Paling tidak kita berusaha mengurangi keluhan pasien. Tapi tidak selalu kita pasti ketemu dengan ACS, gitu ya. Itu yang pasien yang 315 yang ada di posting. Sekarang story yang tadi siang saya share dan memang betul-betul baru itu ya. Pasiennya di dada 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Ini ECG-nya. Ini direkam jam 12.58, jam 1 lah ya. Kalau teman-teman lihat tadi saya kayaknya posting itu jam setengah 2 apa jam 2 kurang seperempat kalau nggak salah. ECG-nya apa? Pertama, teman-teman akan berpikir bahwa ini adalah ECG dengan irama sinus karena kita lihat ada gelombang P di sini, ada gelombang P di sini, ada gelombang P, P ya. Kayaknya ini P sinus nih gitu. Ya. P sinus ya. 1P diikuti oleh 1 GRS ya. Tapi dan memang P-nya ini P dari sinus sih. Tapi sebenarnya ini bukan P sinus yang biasa, bukan irama sinus biasa. Ini adalah irama sinus dengan total AV block. Kenapa? Nanti tak tunjukkan. Nah ini, total AV block karena lihat, ini di lead 2 terutama. Makanya lead 2 itu penting. Kita lihat ini adalah gelombang P, yang kemudian numpuk di sini gelombang P-nya. Kemudian dia jalan ke sini, ini jalan ke sini. Artinya P itu jalan sendiri-sendiri. Terjadi namanya AV disosiasi. Si P jalan sendiri, QRS jalan sendiri. Kalau teman-teman hitung pakai jangka, maka jarak ke sini akan sama, ini ke sini akan sama, ini ke sini akan sama. Ya. QRS-nya jalan sendiri-sendiri dengan rate yang sama. Ya, ini bradikardi total AV block dengan junctional escape rhythm. Jadi escape rhythm-nya dari junction, dari AV node, AV nodal rhythm, hampir sama. QRS-nya sempit. Ya. Rate-nya berapa ya? Normalnya kalau dari junction ya sekitar 40-an kali per menit. Ya. Ini kalau dihitung juga sekitar 40 kali per menit. Ya. Kemudian yang khas yang berikutnya adalah adanya ST elevasi, di mana di lead 2, 3, dan AVF. Ya, lead 2, 3, dan AVF. Dan ini curiga suatu STEMI inferior, ya kan? Karena ada ST elevasi di 2, 3 AVF. Dan khas juga karena ada ST depresi di 1 AVL. Ingat, ini ada namanya resiprokal. Jadi kalau ada ST elevasi di lead 2, 3, dan AVF, maka kan ada ST depresi di 1 dan AVL. Nah, ini 1 AVL-nya ST depresi dalam. Nah, ketika melihat ST elevasi di inferior, teman-teman harus memikirkan beberapa hal. Ya. Yang pertama, sebentar. Yang pertama adalah kemungkinan adanya STEMI ventricle kanan. Jadi kalau teman-teman mau lihat STEMI inferior, harus selalu diberikan STEMI ventricle kanan. Ya, ingat itu. Nah, gimana memastikannya dengan ventricle kanan ya? Kalau STEMI inferior udah daripada salah, cek aja lead RV, itu penting. Yang pertama. Nanti saya tunjukkan ciri-ciri dari ventricle intraventricle kanan, ada ciri-cirinya. Yang kedua adalah STEMI di posterior, yaitu adanya ST depresi di V1, V2 dengan R yang tinggi. Nah, pada pasien kita ini beberapa teman menjawab di story sebagai STEMI posterior, tapi menurut saya kurang pas. Kenapa? Karena ST depresinya hanya di V2 aja. Di V1 malah ST elevasi, ya, slightly ST elevasi di sini, ini ST depresi. Di V3 nggak ada ST depresi dan gelombang R-nya masih lebih kecil daripada S-nya. Jadi kalau pada posterior infra, kalau teman-teman baca, biasanya R-nya akan lebih tinggi. Nah, ya. Dan ST depresinya nggak cuma di V2 doang, ya. Ini yang kita dapat di sini, di mana ada ST depresi di V2 dengan slightly ST elevasi di V1, ini adalah khas untuk suatu right ventricle infarct. Jadi ini tak ambilkan dari apa namanya? Nah, jadi ini cerita sedikit tentang anatomi right coronary artery. Right coronary artery ada di sini, ya. Ini proximal sampai sini, kemudian ini mid sampai sini, ya. Ini ada right ventricular branch ada di tengah-tengah sini. Ya.
Kemudian AV nodal ada di sini. Jadi ketika ada AV block ya karena di sini ketutupan kan di sini ya. Nah, di sini. Nah, RV bronze di sini, RV bronze ini kalau dia trombusnya ada di atas, maka RV bronze akan ketutup. Akhirnya akan terjadi suatu right ventricle infarct karena di sini ketutup. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Nah, nanti teman-teman harus ketika ada STEMI inferior, maka teman-teman harus cek ventricle kanan di sini. Nah, ini rangkuman di apa namanya itu, saya lupa websitenya, tapi cukup baik. Itu teman-teman bisa belajar dari situ, LITFL kalau tidak salah ya, tentang RV infarct. Yaitu satu, kalau ada ST elevasi di V1. Pasien kita dapat tadi ada ST elevasi di V1. Kemudian ST depresi di V2. Kita dapat pasien tadi itu kita, ya ST depresi di V2 dan yang juga khas, yang ini juga perlu diingat ada ST elevasi di lead 3 lebih tinggi dari lead 2. Ini harus dipastikan dengan V3R, V6R. Nah, kita lihat di sini ya. Pasien kita dapat enggak? Ini ST elevasi di AVR, ada slightly ST elevasi di sini, ST depresi di V2, dan lead 3 ST elevasinya lebih tinggi daripada lead AVF. Nah, ini kalau kita lihat ini lebih tinggi daripada lead AVF. Lead 2-nya lebih tinggi ya. Lebih tinggi lead 3 daripada lead 2 maupun lead AVF. Lead 3 lebih tinggi dari lead 2. Ya. Jadi ini khas mengarah ke right ventricle infarct. Nah, kalau ada right ventricle infarct, nggak boleh diberikan terutama nitrat dan morfin. Kalau nyeri ya kasih yang lain, kasih tramadol, fentanyl boleh ya, tapi nggak boleh diberikan nitrat atau morfin. Harus di loading nggak cairan. Kalau tensinya baik, nggak harus di loading. Nah, ada teman-teman yang jawab, dok langsung loading cairan, nggak perlu. Kalau tensinya bagus nggak perlu loading. Pasien ini tensinya baik, ya kurang lebih sekitar 100 lah, 110, masih cukup. Jadi nggak tak loading, gitu ya. Maintenance of atrioventricular synchrony lah, ini problemnya pasien ini dengan complete heart block. Apa yang harus dilakukan ya? Dilakukan pacing. Ya. Boleh diberikan dubutamin ketika sudah di loading, tetap tensi rendah. Tapi kalau tensinya baik, nggak perlu di loading, ya nggak usah. Tuh. Terus langsung reperfusi. Itu tadi jawabannya. Jadi bacaannya adalah total AV block dengan junctional escape rhythm, STEMI posterior, ini maaf ya keliru ya. STEMI inferior, ya ini maaf, karena bikinnya malam-malam sambil cepet-cepetan kan. STEMI inferior dan curiga suatu infark ventricle kanan. Seharusnya cek lead V3R, V4R. Sebenarnya saya sudah pesan sama teman di UGD, cek dulu deh lead V3R, V4 ini RV infark nih. Iya dok, tapi mungkin kayaknya ada miss sedikit jadi nggak dicek. Pasien udah masuk ke cath lab gitu ya. Sudah masuk ke cath lab, ya udah langsung kita lakukan tindakan tadi siang. Dan apa yang saya berikan pada pasien ini, saya berikan ticagrelor. Kenapa? Karena onsetnya yang cepat. Teman-teman tahu lah, tadi sudah tak tunjukkan. Aspirin berikan, atorvastatin saya berikan 80 mg. Heparin saya langsung kan berikan di UGD 5.000. Berapapun berat badannya biasanya saya berikan 5.000. Karena berapa berat badannya? Orang mikir berat badan pas lagi orangnya nyeri dada kayaknya kok, Bu, berat badannya berapa? Gitu kan belum tentu benar ya. Sudah rata-rata 5.000. Karena kalau kita melakukan kateterisasi, angiografi, itu sebenarnya untuk lewat radial itu kita biasa memberikan heparin 5.000 tanpa berapapun berat badannya, itu biasa kita berikan 5.000. Jadi sebenarnya 5.000 it's okay. Ya kalau di guideline maksimal 4.000 kalau tidak salah ya. Lead EKG-RV tadi sudah saya anjurkan tapi tidak dilakukan karena cepat-cepat masuk ke cath lab, lakukan primary PCI. Nah, kenapa primary PCI ya? Karena memang rumah sakit kita punya, tapi sebenarnya fibrinolitik masih bisa karena tadi 2 jam. Ketika kurang dari 3 jam, maka primary PCI dengan fibrinolitik oke lah, hampir so-so walaupun masih lebih baik primary PCI tapi cukup baik sebenarnya si fibrinolitik itu. Kalau kurang dari 3 jam. Tapi kalau lubah dari 3 jam udah mulai kalah tuh. Ada kuliahnya tersendiri di YouTube ya. Ini pasien mula-mula saya pasang pacemaker dulu ya, TPM dulu. Karena saya tidak mau pasien pada waktu kita lakukan primary PCI tiba-tiba severe bradykardia, ada gangguan hemodinamik, ya itu lebih berbahaya menurut saya. Jadi saya pasang pacemaker dulu via femoral, kemudian lewat radial saya lakukan angiografi. Kita lihat ini yang kiri ya cukup baik, ada stenosis di LAD kurang lebih 80%. Ini lead TPM-nya, flow tapi masih baik. Nah, yang bermasalah adalah di sini.
di right coronary artery. Dan teman-teman lihat di sini ada lesi yang ada trombus di sini. Ini trombus putih-putih, ini trombus. Dia berhenti di sini. Kalau teman-teman lihat ini, oke, RV-nya tuh ada di sini, right ventricle-nya ada di sini. Nah, ini pasien ini kok tadi kok kayak RV infak. Kenapa? Karena tadi mungkin pas waktu masuk itu trombusnya ada di atas, ya. Tapi terjadi reperfusi sampai di sini, di tengah-tengah sini, ya. Sehingga RV-nya terbuka lagi, ya, RV-nya terbuka lagi. Tapi pada waktu awal lihat ini trombusnya di sini, trombusnya di sini. Jadi makanya wajar kalau tadi ada RV infak, ya, karena dia di tengah-tengah sini dia tertutup. Ya. Kemudian kita lakukan PCI. Pasien ini sempat terjadi VTVF pada waktu tindakan, tapi alhamdulillah berhasil kita dengan devib baik. Ya. Kemudian kita pasang stent, 2 stent panjang dari osteal sampai sini, kemudian dari sini sampai sini dengan hasil yang cukup bagus. Nah, pada waktu post PCI ini iramanya udah sinus. Ini pacemaker-nya udah enggak kerja lagi. Kalau awal tadi teman-teman lihat ini pada waktu diagnostik ini, nah ini yang kerja adalah ini pacemaker. Kalau yang ini udah iramanya dia sendiri. Nah ini, udah heart rate-nya udah lebih cepat. Nah, dan dimonitor ini tensinya pasca PCI baik, heart rate-nya cukup baik. Jadi balik sendiri, ya, balik sendiri. Bahkan pasca PCI itu lead TPM-nya saya cabut, tapi seat-nya masih saya tinggal karena tadi kan saya berikan heparin. Jadi jangan absit pada waktu heparinnya masih baru ya, nanti susah memberhentikan bleeding. Tapi lead TPM-nya sudah saya cabut begitu pasca tindakan. So suggestion untuk teman-teman saya adalah which ya bacalah sama kalau mau nonton YouTube nggak saya monetis jadi nggak usah nanti menguntungkan Dokter Yusuf nggak ada. Tanya kalau memang ragu, ikuti guideline, ikuti ACLS, diambil semua praktek di semua praktek teman-teman semua. Tapi ingat bahwa evidence base itu berubah ya. Apa yang kita percaya sekarang besok-besok belum tentu benar. Dan guideline ACLS itu bukan buku suci. Jadi treat our patients like your family ya. Dan kalau teman-teman mau belajar ya ini banyak di YouTube. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan, Mas. Saya stop share. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Ini ada banyak banget ya pertanyaannya. Bukan banyak sih ada. Saya jawab. Saya mulai dari pertanyaan pertama ya. Izin bertanya, dosis untuk aspirin yang disarankan pada pasien yang tidak yakin berapa dok? Tetap sama seperti ACS kah? Menurut saya tetap sama aja, nggak apa-apa. Kasih 160 atau 320 mg. Kenapa? Karena kita tahu bahwa orang-orang bule itu pakai ACS, bukan pakai aspirin itu untuk sakit kepala 500 mg. Jadi ya asal pasiennya nggak ada masalah dengan perdarahan, nggak ada masalah lambung ya kasih aja 160 gitu ya. Kalau teman-teman ragu-ragu, saya kira sih nggak masalah. Itu satu. Terus ada pertanyaan dari Mas Febi ya, ini direct message sih. STEMI inferior tanpa infak apakah ISDN boleh diberikan? Boleh. Ya, boleh diberikan kalau yakin nggak ada RV infak. Itu boleh diberikan. Ya. Asal tensinya baik. Jadi boleh. Seberbahayakah ST elevasi AVR? Ya berbahaya. Kita harus pikirkan itu suatu left main. Ketika ada left main disease atau triple vessel disease kan gangguan hemodinamik itu gampang terjadi. Jadi harus segera dilakukan tindakan ya kalau ada ST elevasi di AVR. Kemudian Mas Hendri, kasus RV infak, nitrat pada infak bukanlah kontraindikasi dan dapat dipertimbangkan selama tekanan darahnya baik. Ya, kalau saya sih saya memilih untuk tidak memakai. Kenapa? Karena nitrat itu bekerja sebagai vasodilator dan venodilator. Kalau kita berikan nitrat sebagai venodilator, maka pengisian ke right ventricle makin jelek, makin turun kan, karena darah ada terjadi pooling di vena, ya akhirnya pengisian ke right ventricle jadi sedikit. Padahal gerakan atau fungsi pompa dari right ventricle terganggu. Akhirnya kalau RV-nya tidak memompa darah, maka yang diisi ke LV kan makin sedikit. Akhirnya terjadilah shock. Jadi menurut saya sih jangan. Ya.
Bagaimana cara membedakan gambaran ST depresi pada STEMI posterior dan non STEMI anterosetal? Jadi kalau pada posterior infak satu sering itu dengan adanya suatu STEMI inferior paling sering itu yang pertama. Yang kedua ya dipastikan dengan lead posterior ya V7, V8, V9. Nah, ketika itu isolated posterior infak harus harus diberikan dilakukan lead posterior kalau teman-teman yakin curiga ini suatu posterior infak. Tapi tidak saya lakukan tadi karena saya bukan posterior infak. Kalau ada aksesoris PET biasanya takikardi, nggak selalu Mas, nggak selalu. Kalau pas takikardi ya takikardi aja, kalau pas enggak ya enggak. Sama kayak WPW. Apakah WPW selalu takikardi? Ya enggak. Selama jalur konduksinya masih tidak melalui jalur aksesoris, ya tidak ada re-entry, ya akhirnya nggak ada takikardi. Selama nggak ada re-entry ya nggak takikardi. Itu akan normal aja. Bisa brady, bisa normal, bisa takikardi, misalnya sinus takikardi dengan BPW atau tadi sinus takikardi dengan LGL ya bisa, ya. Tapi tidak terjadi suatu misalnya antidromik AVRT misalnya itu nggak terjadi, ya. Gitu. Oke, saya kira itu udah jam 22.49, hampir 1 jam. Ini kalian keren, udah jam segini. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita tutup dan kita istirahat. Oke, saya kira cukup ya. Nanti buat yang kurang jelas nanti ini saya upload di YouTube, nanti bisa